Rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan kali waktu. Nanti tergantung apa yang ditanyakan, kita tinggal putar-putar rumusnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sulori. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas tentang SKD tahun 2024. Jadi singkat cerita, kemarin tuh ada kerabat yang ikut SKD tahun 2024 ini, itu pas kemarin, beberapa hari yang lalu, dan dia tuh sebelumnya aku kasih kisi-kisi dari beberapa sumber kan, aku kumpulin kisi-kisi buat dia pelajarin dari berbagai sumber, dan dia bilang itu tuh ada beberapa yang naik. Nah di video kali ini aku bakalan bahas tentang yang naik itu dan pembahasannya, serta untuk tips cara mengerjakannya. Jadi ada beberapa soal ya di video ini. Mungkin nanti di video-video selanjutnya aku bakalan ngasih tahu lagi soal-soal yang mungkin naik gitu. Mungkin nanti ada bocoran-bocoran lah dari teman-teman kita ataupun dari saudara kita yang sekiranya kemarin udah mengikuti tes CPNS duluan dibandingin beberapa orang di belakangnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke contoh-contoh soalnya. Jadi yang pertama adalah TWK. Nah di sini ada berikut, ini merupakan sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar nilai integritas karena meninggalkan tugas tanpa konfirmasi adalah A. Peringatan tertulis, B. Pemotongan gaji, C. Penurunan pangkat, D. Penundaan kenaikan pangkat, E. Adalah pemberhentian dengan hormat. Jawabannya adalah D. Jadi penundaan kenaikan pangkat itu menurut peraturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara ataupun ASN, meninggalkan tugas tanpa konfirmasi dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Nah, sanksi yang diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran seperti ini dapat bervariasi tergantung pada tingkatan pelanggarannya. Namun, salah satu sanksi yang umum diberikan adalah penundaan kenaikan pangkat. Penundaan penaikan pangkat diberikan sebagai bentuk peringatan dan hukuman yang diharapkan dapat memberi efek jera, sekaligus mendorong ASN untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya nomor 2 adalah bagaimana cara seorang ASN mempertahankan integritasnya di lingkungan kerja yang banyak melanggar nilai-nilai integritas. Di sini udah ada optionnya, jawabannya adalah B. Jadi melaporkan pelanggaran kepada atasan atau lembaga yang berwenang. Untuk mempertahankan integritasnya, seorang ASN harus berani bertindak benar meskipun berada di lingkungan kerja yang banyak melanggar nilai-nilai integritas. Oke, selanjutnya adalah TKP yang udah naik ya. Jadi udah ada beberapa orang yang tes CPNS dan ini naik teman-teman. Jadi contohnya adalah kalian bekerja di sebuah klinik medis yang menangani berbagai jenis pasien. Seorang pasien datang dengan keluhan serius dan meminta penjelasan rinci tentang langkah-langkah diagnosa dan perawatan yang akan mereka terima. Nah, cara terbaik untuk menjelaskan proses diagnosa dan perawatan kepadanya adalah A. Menggunakan bahasa medis teknis secara rinci untuk menjelaskan setiap langkah prosesnya. B. Menggunakan ilustrasi visual yang kompleks untuk menggambarkan tahapan diagnosa dan perawatan. C. Berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari penggunaan istilah medis yang sulit dimengerti. Dia adalah menyarankan pasien untuk mencari informasi dari internet guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi mereka, dan E. Menjelaskan dengan cepat dan singkat mengenai diagnosa dan perawatan, kemudian mempersilahkan pasien untuk bertanya lebih lanjut. Nah, kalau di TKP itu nggak ada jawaban yang salah, semua memiliki poin, tapi poin yang paling tinggi adalah C. Berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari penggunaan istilah medis yang sulit dimengerti. Jadi, tips dari TKP adalah kalian nggak usah membaca soalnya, kalian langsung baca optionnya. Option yang paling baik, yang berhati malaikat, yang sifatnya paling baik, itulah jawaban yang paling tinggi poinnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah soal TIU. Suatu panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, tentukan persediaan beras akan habis. Di sini udah ada optionnya. Oke teman-teman, jadi di sini dia menanyakan jika bertambah 5. Berarti kalau tambah 5 adalah 25 orang. Nah, langsung saja ini ditanyakan adalah 25 orang ya, karena tadi 20 orang ditambah 5 orang sama dengan 25 orang kali berapa hari. Ini pertanyaannya hari, sama dengan 20 orang itu kali 15 hari. Nah, harinya bisa kita pisahkan nih dari pasangannya, sama dengan kita bisa tulis 20 kali 15, karena 25-nya pindah ke ruang sisi kanan, itu per bagi 25. Nah, ini tuh bisa dibagi masing-masing 5 ya. Jadi 25 bisa dibagi 5 sama dengan 5, 20 bisa dibagi 5 sama dengan 4. Nah, 5 ini bisa lagi nih dibagi, ini 15 dibagi dengan 5, habis
15 dibagi dengan 5 jadinya 3. Otomatis kita langsung kalikan aja 4 kali 3 sama dengan 12. Jawabannya adalah 12 hari. Jika 25 orang, maka habisnya adalah 15 hari. Jika 25 orang, maka habisnya adalah 12 hari. Gitu ya teman-teman. Soal TIU selanjutnya adalah Doni berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 30 km per jam. Jarak rumah Doni ke sekolah adalah 5 km. Berapa lama Doni tiba di sekolah? Di sini udah ada optionnya, langsung aja kita kerjakan. Nah, ini adalah kecepatan, jarak, dan waktu ya. Rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan kali waktu. Nanti tergantung apa yang ditanyakan, kita tinggal putar-putar rumusnya. J itu adalah jarak, satuannya adalah meter atau kilometer. K itu kecepatan, satuannya kilometer per jam atau milimeter per second. Selanjutnya ada W, waktu, jam atau menit atau second. Nah, di sini ditanyakan adalah berapa lama waktunya. W sama dengan, berarti W-nya pindah ke samping, berarti J per K. J per K. Kita lihat di sini ya, J per K. Nah, sama dengan tadi jaraknya berapa? 5 km. Masukkan semua angkanya. 5 km per K, yaitu kecepatannya adalah 30 km per jam. Otomatis per 30. Sama dengan, kita bisa bagi 5, sama dengan 1, kita bisa bagi 5, 30-nya sama dengan 6. 1/6 jam. Nah, 1 jam sama dengan, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1 kali 60 per 6 sama dengan W 10 menit. Jawabannya adalah 10. Sini juga aku mau ngasih kalian nilai ambang batas formasi umum ya. Jadi kategori di SKD itu ada 3, yaitu TKP, TIU, dan TWK. Nah, kalau TKP jumlah soalnya 45 dan nilai minimum yang harus kalian lolos adalah 166. Bobotnya adalah 5, 1, dan 0. Jadi nggak ada yang salah ya. Di sini semuanya ada poinnya di antara 45 nomor itu. Yang kedua adalah TIU. TIU jumlah soalnya 35, nilai ambang batasnya itu 80. Jadi kalian harus dapat 80 untuk lulus di TIU. Benarnya adalah 5. Untuk TWK itu jumlah soalnya 30, nilai ambang batasnya 65. Nah, ini tuh dikerjakan 100 menit per 1 jam atau 40 menit. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga nanti ke depannya aku bakalan bikin video lagi tentang seputar mungkin cara cepat menjawab soal-soal tersebut. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena di sini aku bakalan sharing tentang psikotes, sekolah kedinasan, ataupun untuk kalian yang masih SMA nih, yang mau tamat SMA, kalian bingung untuk memilih entah itu sekolah kedinasan, entah itu militer, ataupun entah itu mahasiswa biasa, nanti aku bakalan bahas di channel ini. Jadi, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.